Kami dia Pak. Sudah saya klik. Saya suka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we from Kelompok 5 will present our work. Before we start, let us introduce ourselves. First, my name is Muhammad Soleh Fatihsan. Kalau pembukanya bahasa Inggris, yang mestinya perkenalannya pakai bahasa Inggris. My name itu nama saya. Ulangi lagi, ayo. Saya nanti hanya nanya juga pakai bahasa Inggris soalnya. Kalau saya bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang supaya taruh kantor. Kami sokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, nama saya Muhammad Soleh Fatihsan. Nama saya ya. Yang pertama pada tanggal 20 Januari 2025 kami melakukan pendidikan kelompok. Lalu pada tanggal 3 sampai 4 Februari melakukan perencanaan dan observasi hunian supaya pada tanggal 5 sampai 6 Februari melakukan survei mengenai selera makanan dan minuman terkait SMKN 4 kami berkelompok. Tanggal 7 sampai 9 menyiapkan bisnis produk kanvas atau BIC. Tanggal 10 sampai 11 menyusun dan membuat dokumen kontrak kerja, proses order setelah terima barang, membawa pulang dan perencanaan anggaran biaya. Pada tanggal 11 melakukan kontrak kerja dengan supplier dan pembuatan video. Lalu pada tanggal 12 sampai 18 Februari pembuatan PPT dan video dan melakukan revisi. Untuk keisian peminatan selera makanan dan minuman, yang pertama ketertarikan aktivitas yaitu desain, makaroni dan revisi. Yang kedua ketertarikan makanan manis, pisang beras, roti kelapa dan kembalian. Yang ketiga ketertarikan minuman es hijau, es dawet susu dan es campur. Untuk hasil survei pemilihan seperti yaitu pada ketertarikan makanan beras rasanya terdapat 67,9%, makaroni terdapat 21,4%, mie terdapat 10,7%. Pada ketertarikan minuman terdapat 60,7%, es dawet susu 21,4%, es hijau 17,9%. Dan ketertarikan makanan manis pisang beras 89,9%, roti panas 11,1%. Untuk bisnis produk kanvasnya, pertama customer segmen atau segmen pelanggan adalah target utama bisnis produk pelanggan adalah siswa-siswa SMK 4, guru dan staf dan karyawan. Yang kedua, value proposition
bisnis pada pelanggan, yaitu dengan harga terjangkau, halal dan praktis. Dan yang ketiga, jaringan serta saluran kita menawarkan produk kami melalui sosial media dan juga penjualan. Selanjutnya lagi aktivitas atau kegiatan utama. Nah, kegiatan utama yang kita lakukan adalah mempromosikan. Jadi kita mempromosikannya itu ketika di sosial media kan di background untuk angkatan 5. Nah, jadi kita promosikannya lewat sana nanti. Nah, terus selanjutnya itu kita juga bikin fundraiser. Jadi kita kayak yang disebutkan ada yang bisa kita kan nanti angkatkan di sana. Itu kan bapak kita. Lalu selanjutnya ada mitra kita atau supplier kita. Yang pertama ada NFD sebagai nilai Pisangkres dan Memoti. Lalu selanjutnya ada Mahoki yang nilai Jepang. Lalu selanjutnya adalah biaya keluarga masa produksi. Biaya yang dikeluarkan itu mulai dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya hingga biaya transportasi. Yang mencantumkan secara detail pemesanan barang dengan keputusan. Dan dengan adanya form ini kita tidak akan ada kesalahpahaman yang terjadi. Dokumen serah terima barang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa yang memesan telah menerima pesanan tersebut kepada supplier atau penjualan. Dan dokumen ini sangat penting sebagai bahwa kami telah menerima pesanan itu dalam keadaan kondisi yang baik. Selanjutnya ada dokumen pembalikan. Dokumen yang diajukan pelanggan saat ingin membalikan atau menukar barang kepada penjual. Surat ini biasanya mencakup detail penting tentang produk seperti nama dan jumlah barang. Retur juga ya? Retur, surat pengembalian itu retur gitu? Oh, barangnya retur ya. Serta alasan pengembalian secara singkat. Selanjutnya rancangan anjuran daya atau rancangan anggaran biaya atau raca adalah dokumen yang berisi susunan anggaran biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan pelaksanaan proyek bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan untuk bekerja sama
saya Marcella Isma dan Elsa absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mahri, absen 29. Perkenalkan, nama saya Asyad Al-Ferdian, absen 5. Saya Muhammad Salah Frisan, absen 22. Pertama-tama, kami membagi tugas kepada masing-masing anggota. Setelah itu, kami membuat kuesioner tentang peminatan makanan dan minuman di SMK Negeri Malang. Setelah kami mengetahui peminatan makanan dan minuman terbanyak, kami mencari supplier yang menyediakan makanan dan minuman tersebut. Setelah itu, kami membuat dokumen kerjasama yang ditujukan kepada supplier kami. Setelah itu, kami menuju kepada supplier pertama kami, yang kemudian dilanjutkan setelah membuat perjanjian kerjasama dengan supplier pertama, kami pergi menuju supplier kedua kami. Setelah itu, kami mulai membuat PPT serta video dan menyelesaikan model bisnis Canva kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Grafika. Satu semangat, semangat. Tak. Ya, pertama dari Pak Budi ya, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya. Oke, kami Pak Budi di sini mengajar sini ya, kalian di logistik. Oke. Dalam prosesnya, ini Pak Budi ada pertanyaan mudah. Di mana sih kebutuhan seni untuk kegiatan logistik? Ini ada catatan tadi muncul di presentasi. Jawab satu-satu, Pak Budi jawab kebutuhan seninya di mana? Makanya Pak Budi diundang di sini mungkin karena ada kebutuhan seni. Kalau tidak butuh dengan seni ya kayaknya Pak Budi tidak perlu diundang. Motivasi kopi, motivasi belajar. Dia satu-satu sudah ada di kalian. Sudah muncul. Pas satu anak di presentasi kalian ada 5 yang mendapat. Pas satu anak satu penjelasan. Yang pas, ya terserah. Kalau di kalian sudah muncul 5. Kalau di catatan Budi sekitar ada 10 kebutuhan seni di logistik Oko. Nah, gimana nya? Oke, betul. Ya, ya, ada lagi satunya. Menurutku, masyarakat itu sisi rakyat belum mampu. Sudah muncul. Sudah kerjakan. Masyarakat dulu. Loh, bukan itu. Kalian kan jadi logistik ini. Ya, Yang berhubungan dengan seni. yang berhubungan dengan seninya di logistik itu apa aja? Tadi sudah untuk presentasi. Karena ketika kalian presentasi ke yang tadi namanya customer atau apa itu kan butuh PPT. Yang belakang jangan kasih tahu ya. Tambah anggaran apa? Logo betul. Ada ya ini. Nah, Twitter alhamdulillah ini saya kata. Iki aku hafal aku ya. Pakai dua itu. Ayo, apa? Dari hiasan yang berikutnya. Sudah itu di sini.
Dari apanya? Sudah masuk ya? Dari apanya? Logo sudah terjawab, PPT-nya sudah terjawab. Apa? BMC itu apa? Tidak, BMC-nya itu apa? BMC itu maksudnya apa? B apa? M apa? Shell. Oke, ya. Nah, iki. Ayo, bahasa Inggris itu. Kalau saya videonya. Oke. Nah, alhamdulillah. Dari video itu sebagai sarana media promosi yang tadi catatannya akan ditaruh di mana? Apa tadi? IG. Di grup Pak. Di grup. Iya. Loh, menjalankan promosi yang menarik Iya. hanya di grup. Untuk sekarang intinya masih di grup Pak. Karena kita juga berpromosi. Oh, berarti tadi hanya tulisan kok. Perencanaan. Oh iya, nanti harus ya betul. Nah, artinya sudah ada catatan menjalankan promosi yang menarik itu salah satunya di sosmed itu butuh sebuah keterampilan supaya enak dilihat. Haruskan itu bahasa yang buang berarti enak dilihat, pandang enak dirasakan. Karena hubungan dengan pedes, manis dan asin. Oke, yang 4 bisa menjawab, tinggal yang nomor 5. Pas. Gambar produk yang ada di PPT ini. Gambar? Produk. Oke, branding produknya. Kamu kok pinter-pinter jelek gurumu kok gue. Jos, terima kasih. Tidak ada jawabnya. Terima kasih. Sudah. Saya melihat bahwa PPT-nya ini kalau meminjam bahasanya Pak Budi itu kurang enak dipandang. Kenapa? Karena bagi mata-mata kaum senior itu warna merah yang terlalu terang tidak mudah untuk membuat sesuatu yang kurang baik. Nah, karena itu sebenarnya ini tampilan yang ketiga dan masukan di 2 tampilan sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa kalau buat PPT itu kepada lokasi, kepada masukan tidak harus sebagainya. Jika PPT itu menarik, jika PPT tidak mengganggu, meskipun yang Anda sampaikan, yang sampai tulis itu sudah banyak memenuhi pesan-pesan untuk bisa disampaikan. Itu masukannya. Yang kedua tentang RAB saya ingin lihat. Coba dibuka RAB. Nah ini rancangan anggaran biaya. RAB itu kepanjangannya yang seperti itu rencana atau rancangan. Definisi baru atau memang seperti itu. Kalau di bangunan RAB itu rencana. Apa ada revisi tentang istilah ini? Nah itu nanti. Terus kok tiba-tiba ya? Kalau rencana anggaran biaya atau rancangan anggaran biaya itu biasanya akan menulis item-item tentang bahan baku dasar. Tapi yang Anda tulis tiba-tiba sudah jadi. Ini kita ngambilnya langsung dari supplier, terus kemudian langsung berarti Anda ini reseller gitu ya, istilahnya reseller gitu ya, menjual kembali, bukan membranding kembali. Saya pikir kalau kita kerjasama dengan pihak yang ketiga ya, Anda kan nanti kan jual lagi ya, Anda kan pihak pertama misalnya, Anda akan jual lagi, Anda mencari supplier kan gitu loh. Nah itu Anda hanya sekedar ibaratnya distributor saja atau ada proses yang Anda lakukan di branding kembali, misalnya kemasannya dibuat yang lebih cantik, kemudian penataan bungkusnya dibuat warna yang lebih mencolok dan sebagainya begitu. Kalau hanya sekedar menjual kembali sebagai reseller, apa kompetensi logistiknya yang bisa dimasukkan di sana? Nilai plusnya itu di mana?
Karena harus ada keilmuan yang masuk di situ sehingga produk Anda itu bisa nilainya plus. Saya mohon maaf tinggal di Jagungan. Di Jagung itu pusatnya keripik, pusatnya singkong. Singkong itu dari petani kalau diiris biasa langsung didol itu paling 1 kilo 5.000 gitu. Begitu masuk ke yang namanya reseller tapi dengan cara branding kembali, akhirnya kemasannya bagus, modelnya bagus, cara penyajiannya bagus, keripik itu menjadi 3 kali lipat harganya dari yang semula 7 juta. Nah, ini gambaran saja. Yang Anda lakukan saat ini tanya, itu hanya sekedar menjual kembali. Jadi barang tekok bermaning, tidak kemudian dikemas di lagi supaya menarik itu karyanya. Meskipun dari supplier itu sebenarnya tinggal makan produk-produk, tinggal makannya gitu. Tapi kena sentuhan tangan-tanganmu, pikiranmu, karya rasamu, hingga menjadi sesuatu yang bisa menjadi kosmos. Kira-kira seperti itu bukan? Lalu kita cuma menggunakan Stiker saja. Bungkus-bungkus punya. Nah di situ nggak ditulis ya. Hanya kertas stiker gitu aja. Dari stiker juga. Berarti Anda fungsinya apa? Stiker saja. Stiker atau stiker? Stiker ya, bukan CD ya. Stiker. Itu aja. Ayo, Ryan. Sorry. Kamu jangan diam aja. Ini sudah yang ketiga loh. Harus lebih prosesnya proses kita jadi berapa? Kita kalau misalnya yang itu kan mereka kan kami Pak. Ya. Kita itu pindah dari yang simpan itu Pak yang tinggal terus bisa dipakai Pak. Kita pakai itu dia gitu. Terus kita akan geser di situ Pak. Pakai Oh enggak ditulis di situ kan? Bukan. Dari sana juga. Stiker tok. Itu tok wis ya. Mari kayak stiker tok atau dijual gitu aja. Gitu ya. Oke. Jadi masukannya adalah peranan Anda ini masuk terlalu minimal. Ya, belum muncul mental kewirausahaan yang ada di sini. Misalkan saya harus mentarget ini harganya bisa lebih tinggi dengan cara apa? Branding kan? Oke ya, itu. Kira-kira apa Anda mencari pembanding supaya lain yang harganya lebih murah atau hanya satu saja misalnya? Ini mental kewirausahaan ini. Kenapa? Karena basi itu bisa muncul dari perbandingan supplier yang lain. Ada nggak seperti itu? Nggak ada ya, karena ini istilahnya gitu ya. Tapi intinya bahwa kita ingin Anda ada progres yang lebih baik dari satu ujian sebelumnya dan yang sekarang atau yang berikutnya. Jadi lakukan rebranding yang nanti punya nilai plus. Hingga kemudian peranan Anda bisa lebih mendominasi daripada barang mentah dari supplier tadi. Jika apa? Ada fungsi bahwa Anda di sini peranan memang luar biasa. Karena sebuah produk itu sekarang di mata orang itu tidak hanya dilihat dari barangnya, tapi bisa kemasannya kayak apa, kemudian tampilannya kayak apa, cara pelayanan ketika ada pembeli datang juga kayak apa, itu punya pengaruh. Jadi saya selalu menyampaikan ke anak-anak dalam mental kewirausahaan itu sebenarnya itu ada beberapa yang jadi perlu diperhatikan. Satu, tampilan produk Anda itu kayak apa. Dua, dalam memberikan pelayanan itu Anda kayak apa. Kemudian yang ketiga, ada nggak garansi atau mungkin ibaratnya sesuatu yang sifatnya pelanggan itu nyaman dengan barang Anda. Misalnya kayak kata-kata, kalau Anda puas ceritakan kepada yang lain, kalau Anda kecewa ceritakan kepada kami sendiri. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Pelanggan terjamin tentang apa yang dia beli. Ya, jadi produknya bagus, pelayanannya bagus, ada garansi. Ya, terima kasih itu saja. Yuk, kertas stiker,
Soft spoken. Aku ngobrol kalau klienmu itu, betul nih, malah miskomunikasi dia. Sing apa ya? Sing tegas, sing suaramu kok ngomong jelas teman-teman tuh jarang nih. Jadi ini mah pas presentasi nggak tadi ini. Menawi jaring jahat Oke, terus Devi nilai kira-kira Bapak Ibu sampeyan nek sing ngajeng ki kanca-kancamu ketinggalan mboten sampeyan tinggal mboten nah kok nyanyi iki dilihat maksudnya ini nanti terbaca enggak terbaca perasaan bisa orang kalau sampeyan tempelnya terus gak kena dibaca itu apa gunanya terus mana yang terakhir sih presentasi soal yang mencoba saya mau sebenarnya presentasi itu buatan usah maos gitu baca apa tapi nih presentasi PPT itu masuk ke poin-poin juga karena paragraf itu poin-poin baca terus jelaskan poin-poin baca bukan dihafal kayak IPA mungkin masukkan dari tingkat apa sih kirana Assalamualaikum. kirana suamanipun kirana tulisanipun di kirana Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Lab apa itu? Babis. Apa sih namanya lab? Pemilihan kata seperti ini kalau seandainya itu ada di saya, apakah saya bisa mengingat? Mudah untuk mengingat nggak kalau seusia saya? Kira-kira? Enggak. Berarti ini kamu sebenarnya kalangan? Kalangan siapa? Juga ada guru lagi. Sekarang konsumenmu siapa? Kira-kira? Siswa dong? Pemilihan kata untuk membranding sebuah produk perlu diperhatikan ya. Kayak kalau sudah yang viral-viral itu kayak contohan, terus kayak apa, extension kan udah gitu. Nah kalau let's habis ini menurut saya lebih susah. Kalau seusia saya ya, menurut seusia kamu. Sedikit banyak dari saya ada beberapa studi. Mbak ke persentil tadi Mbak yang paling depan hasil survei. Iya. Tadi dijelaskan oleh Mbak Siva. Untuk penjelasan ini tidak usah dijelaskan semuanya. Jadi misalnya pada saat ketertarikan orang kronis ada dua pilihan yang menjadi dominan dari hasil survei adalah sampres sebesar 89 sudah selesai. Sisanya nggak usah dibaca. Karena audiens sudah tahu yang paling tinggi yang mana sudah tahu. Kamu sebutkan yang paling tinggi aja salah satu atau yang paling rendah salah satu. Jangan semuanya.
kan rebranding istilahnya, atau supplier saja. Rebranding atau supplier saja, atau distributor saja. Aktivitas kalian ini rebranding atau distribusi saja. Cuma ini toh. Oh nanti ya. Dari suppliernya mereka mereknya apa? Ada sudah mereknya. Terus kamu di branding pakai brandmu sendiri, pakai lens babis. Nah, itu namanya rebranding. Ya, rebranding pakai milik orang bukan diri sendiri. Ya. Pemilihan suppliermu berdasarkan apa? Berdasarkan desainnya. Berdasarkan desainnya siswa. Tapi kamu ambil variabel ini dari suppliermu. Nah, pemilihan ini kan kamu dari suppliermu. Ya, kan kita tengah bertiga, di tengah berlima, ayo ada dulu, kalau campur tekan dulu. Dijawab, bantu jawab. Iya, ayo numpang toh, ayo. Itu pemilihannya itu kita ada tapi untuk hasil dari surveinya itu kita dari semua Suppliernya, pemilihan suppliernya berdasarkan apa? Kenapa menjadi salah kamu? Padahal pemilihan supplier itu ada beberapa hal yang diperhatikan: jarak, uang, perbandingan harga, relasi, waktu perbandingan ini. Kalau berdasarkan hanya sekedar si siapa? Marcella dengan kenalannya, jadi bukan survei supplier lagi kan? Kolusi. Kenal. Iya, yang mendistribusikan saja untuk branding PW. Padahal kalau orang jualan itu mereka pasti PW nih, misalnya jualan cilok, tepungnya paling murah di mana, dekat dengan rumah saya di mana itu. Ya, nomor 5 mana? Kemudian hasil survei suppliermu kamu relasikan dengan dokumen. Ada BO, ada kontak dan sebagainya. Ya, itu harusnya sudah dari survei, tapi kamu kan enggak langsung buat cucuk mau tanda tangan aja enggak? Enggak, dokumenmu itu yang kamu tadi buat itu, ya itu kan bukan berdasarkan hasil survei supplier, tapi berdasarkan kenalan. Berarti orangnya mau mendatangi kalau tanda tangan, ya enggak? Cok gelut. Ya enggak? Kita pulang itu dijawab kok. Kamu datang ke rumahnya, ngomong-ngomong berberan, tanda tangan jebret mari. Tidak ada nego harga. Seandainya saya beli 20, ibu mau pindah harga saya berapa? Enggak ada. Berarti CP negosiasi itu enggak ada. Apa bedanya purchase order dan order form? Sama, slide 5. Di atas purchase order, di bawah order form, apa bedanya? Betul, dijawab. Nggak dijawab, revisi. Sama aja. Dengan tidak dulu. Lalu sama aja. Jadi pacar apa? Lalu sama aja. Ada yang salah sih sore. Makanya jangan lagi. Tolong kurma. Apa bedanya order form sama purchase order?
Ini kan besok lagi. Nggak bisa? Tidak ada jawaban? Oke, let's go. RAB. Tadi sudah dibahas. Ini ya, jumlah harga satuan, total harga. Keterkaitan ketiganya itu apa sih? Tak jadi menurut pemahaman gue. Jumlah harga satuan sama total, basic lah ya. Jumlah harga satuan sama total, ayo jelas itu. Korelasinya apa? Kalau sebenarnya itu kalau yang harga satu itu kayak harga dijual kan bijinya gitu. Terus harga total itu kayak yang dijual kan misal 2 piece, 1 piece-nya itu 2.000, itu kan bijinya kan 2 piece, berarti kan harga totalnya itu kan 4.000 gitu. Nah itu apa nanti kan kalikan? Nanti kali 5.000, sih bisa bener. 15 kali 6.000 sama ulang. Saya dokter kan ya. Ya, benar katanya Pak Orang tadi, bangunan itu baru rencana. Dia balik. Rencana. Kalau kamu merancang, berarti merancang itu tidak bilang harus aja. Simulan. Ya berapa? Sehingga untuk bekerja sama dengan orang lain diperlukan dokumen kerjasama, PO, penerimaan barang, hingga pengembalian barang. Bekerja sama itu apakah butuh dokumen yang itu semua? Apakah dibutuhkan dokumen itu semua untuk bekerja sama? Tidak. Berarti apa? Faktor dokumen yang paling dibutuhkan itu yang mana? Oh, enggak ada dokumen kerjasama. Nah, itu apa? Kecualian. Perjanjian surat kontrak. Perjanjian kawin kontrak. Perjanjian kawin kontrak. Lah, sifat benar. Yang terakhir, saya sudah pakai ibu ya Pak ya, apa ya? BMC itu dilakukan sebelum atau sesudah? BMC itu dilakukan sebelum atau sesudah? Bukan yang sesudah ini, ada orang yang sesudah ini. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Tapi kenapa di situ kamu melakukan setelah kamu melaksanakan survei atau setelah kamu melaksanakan konsumen? Kenapa? Harusnya BMC itu dilakukan sebelum kamu survei kebutuhan konsumen. Video jeda kurang panjang, jadi nganggur di kota apa-apa panjang. Terus kenapa harus ada header tulisannya untuk video? Ya usah pakai video kafe. Siapa yang bikin? Ya. Nah, apa ada ukuran video? Oh, seru ukuran video. Template-nya kayak dihapus.
Yang lain salah semua. Yang lain perkenalkan nggak usah. Menurut Raya, saya Raya Budian. Nggak usah pakai perkenalkan, saya Siva Mesuen. Terus menurut Raya dulu, saya Raya Budian. Lanjut, ya tidak ada jeda yang selalu sama. Oke? Mau Mas Sudin Itu wajah novel. Itu tuh saya novel. Aktif dulu. Oh, asli itu rokoknya. Muncul lagi. PT ya ini pengajuan barang pengajuan barang layar kelompok ini apa ini judul terus maksudnya apa ini kamu menyampaikan kalau PT pengadaan barang dan manajemen super hubungan dengan lapor. Dengarkan draftnya ya dari kurikulum jadwalnya jadwal PTS. PTS kamu menyampaikan itu. Di PTS itu ada penguji. Terus aktif kamu menguji apa itu? Yang kamu tampilkan apa itu? Kamu pengajaran barang, sudah. Apa namanya kalau dulu? Jadi yang kamu tampilkan ini loh bentuknya apa? Ini proposal atau bagaimana atau apa? Saya ini uji proposalmu, mau uji hasilmu. Terus judulnya, jadi kan dia judul apa yang kamu kerjakan tak jadi. Pajak ini loh maksudku ini judul ini jangan aku uji PT baik kamu uji kok bener ya aku lapor ya ya kamu kerjakan apa? Kamu ngapain di sini? Hah? Membuat itu tak pernah perencanaan itu tak. Terus nanti dipasnya jadi perencanaan itu tak. Wes tak ada orang tak apa ngomong tak. Gaya perencanaan itu tak. Ngomong serius aku. Gak saya kita senang tekan seluruh kok ini. Aku gara-gara kopi kasih pertanyaan. Emosi aku. Nah, jujur aja aku sudah bingung loh. Yang kamu kerjakan ini kan sebetulnya rencana kamu kerja dong. Gaya judul apa rencanamu? Perjanjian kerjasama penjualan gasreng apa? Ini udah dijudulnya dong. Paham gitu? Rencana kerjamu itu loh. Ini kan saya rencana loh. Sehingga muncul rencana tadi anggarannya begini. Nah, rencana tadi itu yang nanti akan ke depannya yang akan kita lakukan. RAB bukan, coba bayangin. Kon riwari nek cukup tuh transportasi bensin sangat tertol. Ngisi mulai rokok. Itu rencana apa yang kamu rencanakan apa? Sembarang di PTS, Gejang di PTS, Cireng di PTS, itu STM di PTS. Maksudmu piye? PTS siapa ya? Ya kamu nulis itu kamu pikir. Kalau kertasnya lomba. Gitu. Oh jangan nulis. Ini harus dibuka ya. Mau berkelompok kok. Thailand. 20 Januari pembentukan kelompok. Siapa sih bentuk?
pembentukan kelompok. Apa sih kelompok Paritoran? Apa bukan sopo? Milih kelompok dewi-dewi, milih dewi, tanggal 20.000. Ya, nah, perencanaan observasi. Apa yang perencanaan? Apa yang kamu siapkan di perencanaan observasi itu? Dan cewek sedikit yang mana nih? Oke, nomor 5. Perencanaan dan observasi pembelian supplier. Perencanaan pembelian supplier, ketemu supplier mau, PT mau melakukan survei. Nah kamu lo kegiatan itu gak jelas. Gaya jujur kan jadi kan bisa akhirnya merencanakan. Oh rencana harus dodolan kaseng. Lalu perencanaan milih supplier yang duwe kaseng kecil lah. Kota Malang. Gitu. Lakukanlah sudah terpilih di survei. Karena di sini ada penilaian salah satu di antaranya adalah penggunaan alat bantu presentasi video mau. Kalau keluar ini mau apa? Enggak, video nih, puter. Setelah itu, kami membuat kuesioner tentang peminatan makanan dan minuman di SMK Negeri Malang. Setelah kami melakukan peminatan makanan dan minuman tertanya, kami mencari supplier yang menyediakan makanan dan minuman tersebut. Nah, ya apa ini? Oh, ayo kita ini apa ini? Tanda tangan apa? Gambar ini? Tanda tangan. Oke, dokumen ini. Ya dokumen, tutono. Sabar. Jika saya bisa menilai itu bagian dari wajah yang akan saya nilai di sini. Kita tanda tangan tahu jenenge sapa? Dikakini. Perjanjian kerjasama, siapa sih kerjasama? Tenang. Kan saya tahu kok. Ya, memang kertas ini kamu yang buat atau dari pihak PT tadi yang menyiapkan? Kami Pak. Nggak boleh seperti boleh. Bikin ini. Kamu harus dengar mau pikir. Yang itu jawabannya. Tidak sembarangan loh. Sabar. Tadi diganti dulu dari Saya eksekusi. Di jadi aku kamu. Oh ini Berapi-api dari istrikan. Kau usah nangis. Loh, ini orang sendiri pinter. Surat perjanjian kerjasama usaha. Surat perjanjian kerjasama usaha. Pak Loro ini. Yang bertanda di bawah ini Muhammad Soleh, Pak Ihsan. Ini siapa? Pihak pertama, pihak kedua. Dia serta mana ini? Jalan Permadi. Tangan. Kalau saya itu order from. Berarti kan bisa order ini. Ya mestinya ya kan tulis di sini deh. Merencanakan itu iki berpulih sono.
order from. Terima kasih. Baik itu, anaknya, yang kamu beliau mana? Udah itu dong. Ini bagian dari perjalanan untuk presentasi. Ini pun nggak setuju, kau nggak setuju. Paham ya? Yang tadi disampaikan di luar takut rumah ya masalah ini. Ya. Jadi ini tidak secara keseluruhan aja ya. Kalau bisa yang depan tadi judulnya itu yang agak spesifik kepada arah yang akan kamu kerjakan. Oposisi kan adalah pengelapor, diopo. Supaya mengunjungi kontrol pelapor. Jadi apa kamu? Hakim ataupun jadi apa? Reseller. Dan kamu diizinkan reseller tadi nempelin stiker nutupi logonya dia. Boleh. Luar biasa. Karena sampai proses franchise pun nama itu kita harus menggunakan namanya dia, kita membantu menjualkan. Kerjasamanya di situ. Terus harga tetap. Dari sana harganya berapa? Kita jual rumah itu. Terus ada enggak keterangan di situ? Ya, tolong terus terakhir di dalam yang sopo guru pembimbing ini. Kamu pernah berkonsultasi kepada siapa? Pak Amir, Pak Adil sama Pak Adil. Nah, itu bagian daripada itu. Kalau kamu mengajarkan ke pembimbingan, tetap gawat retorika, sehingga muncul catatannya apa? Paham ya? Kamu menghargai bapak ibu guru yang memberikan arahan itu, sehingga saya tidak nuduh kamu kok gaya kartu jiwa tidak, sebetulnya sudah ada arahan yang gitu dari beliau kan gitu. Dan itu harus dimunculkan. Nanti di pasnya itu sudah dodolan kok gitu. Berarti saya menguji hasil nanti. Saya masih menguji proposal ini supaya proposal menjadi lebih baik lagi. Ya sempurnakan. Kalau saya sebagai satu dikonsultasikan lagi berkaitan dengan judul. Karena itu saya bukan judul. Itu namanya supplier. Yang kamu datang itu. Tidak karakmu itu tidak tertuang di situ. Tidak connect. Kalau bahasa saya cara sembung namanya Pak Bani. Ukur-ukur dan pilih, hanya luwe. Coba ini saya kok. Oh gitu. Betul karpet aja kok. Surabaya mana? Ya kok mana sih? Oke, terima kasih teman-teman. Ini apa ya? Contohnya tadi simpel, ya, yang menentukan produk hanya manusia, merujuk hanya pada manusia. Saya tahu kenapa seperti itu. Ya udah manusia. Saya paham. Karena yang lainnya mau gitu. Betul. Sahur, Pais, enggak apa tuh memungkinkan ide. Oh bilang enggak kan memungkinkan ide. Saya menyukai ide Pak. Saya setuju kalau ada yang masalah itu Pak. Sudah memungkinkan ide. Sudah. Nah ya. Ini senyum.
paham terkait gengsinya. Untuk apa gengsinya? Paham saya. Kenapa kamu harus bikin gengsi? Kamu yang bikin katanya. Untuk apa gengsi? Karena saya dapatnya sebenarnya itu betul. Ya. Oke ya. Jadi poin-poin yang sudah diberikan bahwa kondisikan dengan baik karena kelompok kalian akan berubah sampai nanti pas. Karena ini kelanjutannya sampai pas. Apa yang sudah kalian laksanakan ini, perencanaan ini, ya mungkin nanti masukan kemudian dipakai untuk mengevaluasi fakta. Karena ini namanya rencana. Ya, rencana itu boleh diubah karena kebutuhan dan kondisi. Ya, hari ini kalian masih belajar untuk merencanakan berapa kecil drastis untuk kalian. Ya, karena kemarin pun kalian mengajukan RAP ke saya, itu saya lihat memang semuanya itu amal, katanya Pak. Awalnya itu amal, karena ini mau amal atau bisnis, nggak ada transportasinya, nggak ada. Orang Ya, rata-rata yang ditulis hanya produknya saja. Ya, bla yang lain-lainnya nggak ada. Ini bisnisnya beda sama. Ya, amal sendiri, bisnis sendiri. Kalau amal nggak cari keuntungan, lah. Ya, ini cari amal. Tapi kalau bisnis, ya cari keuntungan. Ya, jadi saya harap ini menurut kalian sendiri, menurut kalian ini sudah paham belum? Dari situ, kalau kalian tidak paham, hasilnya pun tidak sekali. Ya, tadi apa? Cari situ-situ tadi. Betul ya? Mana itu yang jawab? Ya, ya harus paham. Kalian siap menjawab, karena orang itu